Bu. Oke, selamat siang. Kita hari ini pertemuan pertama komputasi matematika. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih materi dulu karena ada software yang harus kalian download, Lindo dan Lingo. Terus e-learning juga baru di-approve tadi. Jadi saya belum ngisi konten apapun di dalam e-learning itu. Daftar hadir, kalian juga belum enroll sama sekali kan ya? Daftar hadir juga belum bisa diisi. Nanti di akhir nanti tolong on cam semua, nanti saya screenshot aja via Zoom untuk pertemuan hari ini. Yang ngajar saya dengan Ibu Fitri, saya duluan sampai ke mid semester, sampai pertemuan ke-8, nanti 9 sampai 16 dilanjutkan oleh Bu Fitri. Rasanya sudah pernah semua kan ya, kuliah dengan saya rata-rata nama-namanya ini, tapi ada yang baru juga kayaknya. Oke, komputasi matematika kebanyakan tentang model-model dan metode-metode dioptimasi. Jadi yang di kelas ini yang ngambil optimasi, semua udah ada ngambil optimasi kan, apalagi program linear. Kalau program linear pun belum ngambil, agak berat untuk mengambil MK ini. Ya, jadi nanti saya tampilkan silabus-silabus apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Jadi kalian lihatlah, kalau terpikat kita lanjut, kalau enggak kamu drop ganti KPRS ya. Komponen penilaian selalu sama. Jadi punya 3 komponen. Whiteboard-nya udah muncul. Udah, Bu. Kita ada NTR, nilai rata-rata tugas dan kuis. Jadi nanti ada pop-up kuis. Dari Bu Fitri biasanya sering. Kemudian tugas dan kuis. Kuis itu artinya ada kuis dari saya dan kuis dari Bu Fitri. Diambil 30%. NUTS itu mid semester. Di pertemuan ke-8, komponennya 35%. UAS di pertemuan ke-16, ujian akhir. Sama komponennya 35%. Interval nilai nanti difleksibelkan di akhir perkuliahan, tapi dari unsur 86 sampai 100 itu A, 71 sampai 85B, kurang dari 71 berarti C, seperti itu. Kalau interval nanti saya akan sesuaikan seperti semester-semester kemarin, kita lihat berapa nilai finalnya dulu setelah dihitung. Kalau bagus kita pakai interval ini, kalau banyak yang jelek untuk membantu mahasiswa saya turunkan intervalnya. Seperti beberapa mata kuliah di semester kemarin, ganjil kemarin 80 aja sudah auto. Gitu. Intinya ini sih 30, 35, 35. Jadi kamu sebenarnya udah bisa ngitung nilai sendiri. Koreksian, hasil kuis, tugas, ujian mid maupun ujian akhir pasti kami kembalikan. Saya selalu kembalikan, jadi salah koreksi kamu bisa komplain gitu ya, bisa di feedback. Ada pertanyaan kah? Semua ujian, kuis nanti tetap biasa di e-learning ya, submitnya, aksesnya juga gitu, daftar hadir. WAG itu cuma untuk komunikasi kita, karena HP kalian selalu pegang, jadi kalau ada info apa, jadi keep update-nya di WAG. Kalau submission, materi, link rekaman pembelajaran, ini saya selalu rekam, jadi nanti kita share gitu ya. Saya share linknya nanti. Untuk kamu ngulang lah yang koneksinya lemot, mau diakses kembali gitu ya. Link perkuliahan Zoom-nya pakai ini terus ya, nanti sampai saya selesai pertemuan ke-8 itulah yang dipakai. Jadi disimpan aja. Jadi saya nggak akan share link lagi. Paling saya share ulang untuk yang baru join WAG. Tapi udah bisa masuk sini, berarti udah punya linknya. Silakan di-save. Oke, ada pertanyaan sebelum saya sampaikan silabusnya? Saya akan meng-share cara download Lindo. Lindo itu software yang mau kita pakai. Nggak terlalu besar, dia nggak usah install, cukup save kayak gitu aja, save file. Nanti saya share-nya di WAG.
ya, kamu download. Kamu wajib punya. Sudah keluar belum PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum, ini belum saya update ya, yang kemarin. Ya, ini ya silabusnya. Jadi saya akan jelasin apa itu model pemrograman linier. Jadi kita nggak akan belajar metode-metode untuk menyelesaikan prolin, tapi kita menyelesaikan model program linier pakai software. Kemudian analisis sensitivitas, model transportasi, model penugasan, model integer programming, model nonlinear programming, softwarenya Lindo sama Lingo. Kalau lancar dan cepat, kalian juga pemahamannya cepat, mau saya tambahin satu software, yaitu software GAMP. Itu software optimasi juga. Sama aplikasinya. Nah, ini yang harus tahu sedikitnya. Program linier, kalau yang ini mungkin ada yang belum ngambil integer programming, oke, enggak apa-apa. Program liniernya setidaknya harus tahu sedikit. Jadi kalau yang belum pernah ngambil optimasi sama sekali, mata kuliah di optimasi, nanti takutnya kerepotan. Nah, ini bukunya. Nanti saya kasih kok setiap kali kuliah saya kasih PPT, atau ada yang sudah punya file dari perkuliahan-perkuliahan di semester tahun lalu atau tahun sebelumnya tentang komputasi matematika, sama seperti itulah yang saya pakai. Ya, jadi ini yang mau dipelajarin bagaimana teknik memodelkan. Jadi ada soal kasus nyata, jadi saya ajarin bagaimana cara memodelkannya. Jadi mathematical programming, decision analysis, simulasi, sama project analysis. Nah, ini ada pengenalan Lindo. Saya tidak bisa ngajar karena kamu belum ada Lindo, maunya bareng. Jadi kamu bukan cuma nonton. Ini Lindo. Saya skip dulu. Nah, ini kan ada sintaks-sintaks yang mau saya ajarin. Kalau ngitung maksimum pakai max, ngitung minimum pakai min, seperti itu. Nah, ini kan contoh soal. Sorry. Ini contoh soal. Nah, ini model prolin kan yang ngambil program linier. Adakah yang belum ngambil prolin di sini? Karena saya tidak jelaskan lagi apa sih fungsi tujuannya, kenapa harus lebih kecil sama dengan, kenapa tandanya ini nggak lebih besar, enggak lagi. Karena kita sudah aplikasi, jadi ke komputasi matematika ini. Kalau ini kemarin di program linier, model seperti ini, saya ngajarinya cara menyelesaikannya secara manual. Ada juga saya ngajari Lindo, tapi tidak detail. Saya ngajarin cara menyelesaikannya pakai grafik, pakai metode simplex, kayak gitu kan, pakai metode-metode Big M, 2 fase. Kalau di sini kita semuanya pakai software, pakai Lindo atau Lingo. Kalau 2 variabel gampang manual. Kalau sampai 4 variabel aja kita udah kewalahan ngerjainnya pakai manual. Nah ini, kalau kalian sudah ada Lindo di komputer kalian atau di laptopnya, jadi kita bisa sama-sama cara bukanya, cara ngetiknya di Lindo itu, nah seperti ini, kemudian cara aksesnya. Oke, habis kuliah ini saya share file Lindonya. Kamu tolong di-download dan di-save di laptop. Gampang kok, sama petunjuknya saya share. Harus dari laptop, tidak bisa di HP. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang ada update, lebih update bisa pakai HP. Kamu wajib punya software ini karena kita akan ujian pun pakai ini. Jadi saya nge-share soal, ada model seperti ini, silakan kerjakan pakai software. Jadi ya kayak mana kalau nggak ada softwarenya di kalian? Gitu. Kalau nggak bisa download, ada yang sudah punya filenya, biasanya yang ngambil skripsinya, tugas akhir di bidang optimasi udah punya ini. Rata-rata sudah punya, silakan. Pakai flash disk aja bisa kok. Nah, seperti inilah nanti kita belajar. Nah, soalnya ini kan hasil screenshot-nya, saya nggak bisa dimaksimis lagi. Jadi kalau kalian punya tampilan sendiri di laptop bareng, jadi kita sama-sama lihat. Gitu. Nah, kan kalau saya nunjukin yang mana solve, kalau barangnya ada di depan kalian kan enak lihatnya ya. Yang mana compile, yang mana pivot, yang mana debug gitu. Report solution. Jadi bisa sambil-sambil diklik.
Ini sih yang kita pelajarin. Tentang inilah silabus yang kita pelajarin sampai semester ke depan. Kelihatan dikit, tapi latihannya akan lebih banyak nanti. Gampang, rata-rata dapat nilai bagus, selalu bagus, komputasi matematika, kan online. Jadi kamu bisa akses di YouTube pun udah banyak. Jadi bisa diakses bagaimana cara mengoperasikan Lindo, cara mengoperasikan Lingo. Sama, sepintas saya kasih tahu, Lindo itu untuk linear. Jadi model-model yang linear kita bisa pakai Lindo. Kalau Lingo ini, dia linear bisa, lebih powerful. Non-linear bisa. Kalau Lindo tidak bisa, cuma yang linear. Kalau Lingo, model-model yang non-linear, dia bisa menyelesaikannya. Saya coba share software Lindonya ya. Ada yang sudah pernah coba pakai Lindonya? Yang ngambil Prolin rasanya sudah pernah. Ada yang pernah belum? Mana mahasiswa Prolin? Ada yang sudah ngambil kan? Saya ingat nama-namanya ini. Sorry. Keluar nggak? Udah muncul kah? Udah, Nah, Bu. ini nggak bisa saya besarkan lagi tampilannya. Saya nggak tahu cara, nggak bisa lagi memang. Mau saya zoomkan juga nggak bisa. Jadi, setiap kali ada perkuliahan ini, kamu bukalah filenya di kalian juga. Jadi bisa sambilan coba kan, karena kalian dengar dari saya file, jadi kamu klik file gitu. Karena dia ini kecil sekali. Toolbar-nya juga kecil. Kalau kita kuliahnya offline, iya. Biasanya dulu kan di lab. Kalau enggak, mahasiswa bawa laptop, jadi bisa sambilan lihat. Kalau ini ya berarti sambilan. Sambil saya ngomong, kalian juga sambilan coba. Sebenarnya link-link rekaman pembelajaran tahun lalu di komputasi matematika, bagi yang mau nonton juga bisa. Ada kan di YouTube. Di YouTube saya buat share YouTube-nya, jadi kamu bisa lihat. Jadi sebelum kuliah kalau mau pengen nonton, hari ini belajar apa sih? Nah itulah. Saya rekam terus. Jadi kalau kuliah dengan kalian baru, saya rekam baru lagi kayak gitu. Kalau mau lihat yang tahun-tahun lalu sama pelajarannya. Silakan dilihat biar tahu isinya apa. Ketik aja komputasi matematika nanti muncul kok. Saya buat pertemuan 1, pertemuan 2, sampai gitu. Nah ini yang mau kita coba nanti ketik max, min. Kalau yang belum pernah ngambil program linear sama sekali, mungkin perlu dibaca dulu lah dalam 1 minggu ini. Browsing dulu apa itu model program linear. Saya ngajarin tapi sedikit, nggak bisa ngajarin utuh tentang Prolin. Jadi coba dicari dulu yang punya catatan kuliah program linear, kalau enggak browsing aja di Google ada kok. Lihat modelnya aja, model-model program linear itu apa gitu. Terutama ini saya share kembali yang modelnya ini ya. Sudah muncul enggak? Muncul yang contoh soal ada nggak dari kalian? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Kalau screen saya nggak berubah, tolong diinfo ya. Nanti saya ngomel sendiri, tapi screen-nya nggak berubah. Nah ini yang kalau belum ngambil Prolin, tolong dicari baca-baca ini. Kalau tetap mau ambil mata kuliah ini silahkan, tapi tolong pelajari dulu apa itu program linear. Nggak usah sampai ke detail, nggak apa-apa. Baca yang ini dulu. Kalau buku Prolin dia kan ada ini apa metode penyelesaian. Kamu nggak usah, cukup belajar modelnya saja. Dibaca-baca. Kenapa sih harus pakai
lebih kecil sama dengan, kenapa bentuknya harus seperti ini. Itu aja 3 SKS kan, belajar program linear, jadi nggak mungkin diulang lagi. Saya pun ngulang sedikit aja sih, tidak detail. Biar tidak kesulitan, itulah saran saya, perbanyak baca dulu tentang program linear. Nah, nanti saya share lindonya, kita coba sama-sama di minggu depan. Jamnya tetap sama 1.30. Minggu depan kita sudah materi. Hari ini ya selayang pandang ini dulu lah. Kalau tetap jatuh hati ya ambil lanjut, kalau enggak silahkan KPRS gitu aja, jangan sampai salah ambil. Saya selalu bilang ini MK pilihan, seperti makanan tuh pilihan, jadi kalau pilih jangan sampai menjadi senjata buat kalian, menjadi bumerang buat kalian sendiri. Pilih nilainya harus bagus. Jangan itu kan pilih, nggak ada yang memaksa untuk memilih ini. Jangan nilainya kecil, menurunkan IPK, itu aja. Kehadiran tetap diperhatikan ya. Apalagi kalau saya sih nggak pernah ngasih pop-up quiz, saya tugas sama quiz biasa aja. Kalau dengan Ibu Fitri nanti beliau ada ngasih pop-up quiz di tiap pertemuan. Jadi kalau kalian skip nggak masuk berarti hilang dong satu kali pop-up quiznya. Jadi ya persentase nilai NTR tadi nggak maksimal. Ada pertanyaan? Oke, tolong on cam dulu, saya screenshot dulu yang ini. Nanti biar isi di daftar hadirnya. On cam dulu. Ya, masih berubah terus. Oke. Udah ya. Kita coba. Ntar ada 3 layar ya. Banyak banget mahasiswanya kalian ya. Ya, udah. Hari ini cukup ini aja, sedikit aja sih sebentar. Karena memang benar kamu belum punya bahan. Bahannya sudah ada, tapi kamu belum punya softwarenya. Saya share habis ini langsung. Tolong di-download dan di-save di laptopnya. Saya share yang Lindo dulu. Biar nggak pusing nanti kalau pas mau belajar Linggo, seminggu sebelumnya saya share yang Linggo. Ada saran atau usul untuk perkuliahan satu semester ke depan? 4 bulan kita tuh paling cuma kuliahnya ya. Jadi Mei itu sudah UAS. Ada saran kah? Bagusnya mau pengennya gimana? Untuk sementara direktor ya tetap online, belum ada cerita bahwa kita akan offline. Offline pun kalau offline katanya sesuai prokes. Kayak mana 69 ini mau dibagi? Mau berapa kelas? Selagi belum ada keputusan rektor yang baru, berarti kita tetap online terus. Kalau saya rasa sih mungkin sampai beberapa bulan ke depan itu masih online. Dah, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya hari ini. Nanti infonya kamu keep update di WAG aja gitu. Jadi minggu depan tetap sama jadwalnya. Tolong sudah ada Lindo di tempat di depan kalian pas kuliah udah buka Lindonya. Oke, materi untuk minggu ini yang tadi belum saya jelasin, saya jelaskan di minggu depan. Nanti minggu depan ada materi baru juga. Nanti kamu download seperti biasa di e-learning. Saya isi semua kontennya di e-learning hari ini. Oke, cukup ya. Makasih. Selamat siang.